selama ini kita ingin cari ekonomi saja, kita nggak peduli lingkungan, tapi akhirnya lingkungan itulah yang akan memberikan warning kepada kita. Oke. Nah, begitu. Misalnya dia harus mengejar profit yang mana kegiatan dia adalah kapal, yang tentunya kalau mengejar profit itu mengabaikan dari sisi aspek lingkungan. Nah, ini kira-kira yang dipilih gimana nih, Prof ya? Ini agak susah karena titipan juga. Iya, riskan itu memang. Iklim itu sebenarnya kalau kita runut lagi itu karena ulah manusia lagi. Oh, muaranya ke situ. Karena adanya emisi gas berbahaya yang dia dikeluarkan oleh industri-industri, oleh kendaraan bermotor, kemudian dia itu naiklah ke atmosfer. Membuat climate change itu mempengaruhi bumi menjadi panas. Oke. Salam Korps. Hari ini kita kembali di podcast CIP di episode yang sudah kesekian. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait polusi di laut. Kebetulan hari ini telah datang narasumber di tengah-tengah kita, salah seorang praktisi atau dosen yang juga penggiat di bidang lingkungan, terutama lingkungan maritim tentunya yang akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita sambut sama-sama. Ini dia dengan Ibu Lili Suraya Eka Putri. Halo, MN Stud ya. Ini saya panggilnya Ibu atau Mbak atau apa nih ya? Ibu aja ya. Ibu, profesor ya, sudah profesor ya, Profesor Lili Suraya Eka Putri. Ya, gimana Prof nih perjalanan dari rumah tadi ke studio kita? Jauh? Alhamdulillah lancar, karena rumah dekat ya di daerah Cempaka Putih, ya paling cuma 10 menit. 10 menit ya, 10 menit dekat ya berarti ya, lancar ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin boleh perkenalkan diri dulu ke para follower kita, silahkan Prof. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suraya Putri. Saya dosen dan juga penggiat lingkungan Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Jakarta di Fakultas Sains dan Teknologi, program studi biologi. Dan saat ini saya juga sebagai penjabat sebagai direktur studi center di Jakarta. Dan tentu karena saya senang dengan mahasiswa, anak-anak muda, saya saat ini sebagai pembina untuk komunitas mahasiswa emisi kemarin biologi kelak. Mungkin itu dulu perkenalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Profesor ya. Ini kan Profesor, kita sebelumnya sudah tahu belum CIP atau mungkin podcast ini terkait apa? Belum tahu. Belum tahu ya? Hanya sepertinya keluarga saya banyak dari AIP, jadi agak punya sedikit ini ya, hubungan emosional. Oke, jadi mungkin sedikit aja bahwa CIP ini boleh bilang ya kayak IKA ya, Ikatan Alumni STIP, AIP atau PL apa namanya sekarang STIP. Kebetulan dari kita Ikatan Alumni mensponsori untuk dibuatlah podcast ini supaya ada legacy atau nanti ada keberlanjutan untuk Ikatan Alumni ini sehingga bisa dilihat kapanpun kita mau. Ya, oke. Ini Prof ya, bahwa kita kan kegiatannya seputar di laut, lingkungannya juga mungkin kurang diperhatikan. Itu kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait polusi-polusi yang ada di laut ini ya Prof ya. Untuk mungkin pertanyaan yang pertama itu terkait biasanya sih kalau kapal-kapal itu polusi yang paling umum terjadi itu apa nih Kak ya di akhir-akhir ini? Ya, kalau kapal itu kan ada jenis kapal ya. Ada kapal induk, ada kapal untuk wisata gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kalau yang karena saya belum pernah ikut dengan kapal induk ya, saya lebih kepada kapal-kapal wisata. Nah, itu biasanya yang jadi masalah itu adalah kebocoran bahan bakar solar. Kebocoran bahan bakar solar, oke. Kemudian sampah. Nah, namun saat ini sampah-sampah itu
sudah lebih tertib ya dikelola oleh pemilik kapal itu, sehingga mereka akan membawanya pada saat mereka sampai di pelabuhan misalnya. Nah itu dia kumpulkan dan dia tidak lagi membuangnya ke laut seperti itu. Hanya memang kesadaran masyarakat itu yang memang perlu kita tingkatkan lagi untuk masalah sampah. Karena kalau kita lihat banyak sekali sampah-sampah di laut ini yang akhirnya itu akan bermuara atau dia sampai kepada di pesisir ya. Di pesisir pantai. Apalagi kalau pada saat hujan, badai dan seterusnya, nanti pada pagi harinya itu kita akan bisa melihat tumpukan-tumpukan sampah yang luar biasa. Walaupun sampah itu kadang-kadang itu adalah kiriman juga ya. Kiriman juga. Artinya tidak selamanya dari penduduk sekitar itu atau dari mungkin para turis yang ada di kapal-kapal wisata itu membuang sampah sembarangannya. Jadi lebih kepada sampah-sampah yang mungkin memang terbawa oleh arus ya dari satu daerah tertentu yang memang dia membuang sampahnya ke laut, kemudian dia akhirnya terbawa dan sampailah kepada lokasi-lokasi tertentu daerah pesisir. Nah itu dia. Oke, baik. Tadi kalau Prof lihat itu kan sudah mulai tertib ya untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia saat ini ya. Itu maksud tertibnya itu seperti apa nih ya Prof? Yang mungkin kita atau saya mungkin kurang memahami juga maksud tertib. Apakah sudah ada perusahaan yang mengelola atau mungkin langsung sudah dihancurkan sehingga bisa dilepas di laut atau seperti apanya? Kalau untuk sampah itu mungkin tidak bisa dilepas di laut ya. Artinya terutama jenis-jenis sampah itu kan macam-macam. Ada yang sampah organik, ada sampah-sampah yang sifatnya sampah-sampah mungkin plastik, dalam hal ini kardus yang besar-besar gitu ya. Nah itu biasanya dikumpulkan dan dia pada saat dia sampai di pelabuhan atau di daerah pesisir itu mereka akan menurunkan dan sudah ada dikumpulkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya sudah ada ya. Ya kayak di Pulau Seribu ya. Jadi dulu itu banyak sekali masyarakat sekitar itu yang membuang sampahnya itu ke laut ya. Tapi saat ini sudah ada dinas dari LH, dari Pemda yang dia itu rutin setiap seminggu sekali itu untuk mengambil sampah-sampah yang ada di pulau-pulau tersebut. Jadi dibawalah ke darat dan di darat itulah nanti dikelola. Karena untuk di kepulauan itu kelihatan memang untuk pengolahan sampah sendiri belum ada. Jadi mereka perlu bantuan dari Pemda atau pihak ketiga yang harus membawanya kembali ke daratan. Itu terkait sampah tadi ya yang dibuang di laut. Kalau terkait tadi yang dibahas kebocoran bahan bakar ini ya, Prof ya, itu bahan bakar kan cair ya, itu seperti apa nih kita identifikasinya bahwa kapal tersebut membuang bahan bakar di laut dan itu dampaknya sangat berat juga untuk mungkin lingkungan laut ya. Ya, sebagai contoh misalnya kayak kapal-kapal nelayan gitu ya, kadang-kadang kita tidak tahu mungkin ada kebocoran atau ada mungkin tumpahan daripada oli dan sebagainya masuk ke perairan. Nah di perairan itu kan banyak sekali biota gitu ya. Terutama kita perlu tahu di perairan itu banyak sekali ekosistem, ada namanya ekosistem terumbu karang. Terumbu karang itu tempat hidupnya ikan-ikan, hewan-hewan yang lain. Yang sebenarnya itu notabene itu juga menjadi sumber penghasilan dari para nelayan. Jadi kalau seandainya ekosistem yang ada di laut seperti mangrove, kemudian ada lamun, ada terumbu karang begitu ya. Nah itu tercemar oleh salah satunya misalnya dari bahan bakar atau oli-oli yang tumpah ke laut. Nah itu tentu akan membahayakan, apalagi untuk hewan-hewan yang besar gitu. Karena kita sudah pernah juga dengar ya, ada tumpahan-tumpahan minyak atau ledakan misalnya di offshore. Nah itu harus segera diatasi itu dengan teknologi. Jadi tumpahan minyak yang memang sebenarnya ya untuk kebocoran tidak terlalu signifikan. Tapi yang lebih signifikan itu pada saat misalnya ada ledakan gitu ya. Kemudian ada kebocoran dari kilang-kilang begitu. Nah itu atau tumpahan minyak memang dari satu kapal besar yang ada gangguan di kapalnya. Nah itu tumpahan minyak ke perairan laut dan itu harus segera kita atasi dengan teknologi. Tentu teknologi itu macam-macam ya, ada yang teknologi secara fisik, secara kimia. Atau biologi. Tapi yang awal tentu harus secara fisik, kita harus lokalisir dulu itu supaya dia
tumpahan minyak itu tidak akan menyebar begitu. Karena kalau udah menyebar untuk kita mengatasinya akan sangat sulit gitu. Tentunya kalau dari sisi pengalaman Prof nih yang mungkin pernah melihat langsung kira-kira untuk aktivitas yang polusi yang sudah pernah terlihat langsung boleh di-share mungkin ke kita, Prof. Nah, karena saya sebagai dosen, saya lebih banyak misalnya hadir mendampingi mahasiswa pada saat field trip ke daerah Kepulauan, khususnya Kepulauan Seribu ya, karena kami lebih dekat di Kepulauan Seribu. Nah, di sana itu kita melihat dari waktu ke waktu, mungkin 10-15 tahun yang lalu pada saat saya misalnya ke Kepulauan Seribu melakukan riset gitu, itu kondisi daripada terumbu karang di sana, dan juga ada yang namanya kita punya namanya tumbuhan namanya alga gitu. Alga. Ya. Tapi khusus untuk terumbu karang ini saat ini sudah semakin rusak. Sudah semakin rusak. Iya. Jadi kalau dulu kita misalnya wisata bahari ya, kita snorkeling, kita ini ya, kita berenang-berenang santai di daerah kepulauan itu relatif masih sangat bagus. Kita bisa melihat berbagai keanekaragaman hayati dari terumbu karang itu ya, keragaman terumbu karang. Tapi kalau sekarang ini sudah agak sulit, gitu, hanya satu-satu spot saja kita temukan gitu. Nah, ini memang akan menjadi satu ancaman ya sebenarnya, karena sebenarnya di daerah kepulauan itu sekarang pekerjaan utama mereka itu sekarang sudah beralih. Jadi yang dulunya mungkin para nelayan, sekarang mereka banyak ke arah pemandu wisata. Pemandu wisata. Iya, jadi pulau-pulau itu sekarang mereka banyak dijadikan tempat wisata. Nah, tetapi mereka lupa kalau misalnya wisatawan datang, tetapi di sana alamnya itu rusak. Nah, mereka akan lama-lama mereka tidak akan. Artinya, ini berarti artinya bagaimana polusi itu mempengaruhi juga berarti kegiatan pariwisata di sana. Betul. Dan efeknya kepada ekonomi masyarakat. Efeknya nantinya ujungnya ke ekonomi masyarakat yang tadinya mencari nafkah menjadi pemandu wisata jadi terganggu ekonominya. Artinya seperti ini, Prof ya. Ada nggak mungkin penyebabnya karena semakin tingginya arus kapal mungkin yang lewat mengakibatkan ke arah situ, atau mungkin dari aspek lain? Nah, kalau kapal, kalau terumbu karang itu dia habitatnya itu memang tidak di laut dalam. Dia itu biasanya bisa kita katakan ada di shallow water dengan yang deep water, paling tidak sampai 10 meter. Lewat dari itu terumbu karang sudah banyak yang tidak hidup lagi. Karena kenapa? Karena terumbu karang itu mereka butuh sinar matahari. Nah, jadi biasanya yang merusak terumbu karang itu adalah kapal-kapal kecil yang notabene adalah kapal-kapal wisata itu. Belum lagi pada saat wisata kita itu melihat para pemilik kapal itu membuang jangkarnya sembarangan. Karena mereka kan harus menancapkan ya untuk berhenti untuk anchorsnya itu. Nah, kalau dulu saya pernah ke Jepang ya, jadi pada saat di Jepang itu, pada saat kita ingin berhenti di satu spot, ingin melakukan riset untuk anchor itu tidak dilepas, tapi dibawa kemudian oleh seseorang, dia turun ke air, menyelam, kemudian dia ini kan. Ini informasi baru nih mungkin buat kita nih. Jadi kalau untuk anchor ya memang saya pun juga melihat sendiri kalau mungkin di Indonesia anchor ya tinggal langsung lempar jangkar seperti itu. Waktu pernah saya ingin coba itu lihat ini kenapa sih tukang kapalnya kok dia lempar langsung gitu ya. Kemudian saya coba untuk dive sedikit ya, karena tidak terlalu dalam. Benar saya lihat si jangkarnya itu memang dia langsung kan dia akan berjalan gitu ya, untuk sampai dia tertancap ya. Nah, pada saat dia itu berjalan itu memang di antara terumbu-terumbu karang, hancur dan itu yang kadang-kadang merusak begitu. Dan itu kan kita tahu orang-orang wisata itu kan snorkeling mungkin satu hari mungkin bisa lebih 2 atau 3 kali, 2-3 perahu, dan mungkin itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali mereka lakukan itu, atau bahkan mungkin tiap hari misalnya. Karena di Kepulauan Seribu itu kan selain untuk wisata juga untuk anak-anak riset begitu ya. Jadi memang sebenarnya edukasi ya terhadap pemilik-pemilik kapal pun juga penting. Pentingnya bahwa untuk
mungkin edukasi sama pemilik kapal juga ke kru-kru kapalnya juga, Kapal Prof. Ya, juga. supaya bahwa ketika melempar jangkar perlu diperhatikan juga ada betul. biota-biota di situ Iya. yang bisa dirusak di situ. Nah, Betul. kalau kita bicara ini nih, Prof, terkait teknologi nih di Indonesia sudah ada seperti apa nih, sudah bisa berkembang seperti apa untuk menangani polusi-polusi terutama yang di laut. Ya, kalau untuk bicara teknologi ya. ya, sebenarnya di Indonesia juga sudah tidak kalah ya dengan di luar ya. Kita sudah mampu untuk mengatasi. Contohnya misalnya, salah satu tadi untuk yang tumpahan minyak, kita ada namanya teknologi bioremediasi. Ya, jadi kita menghancurkan si minyak-minyak tersebut, karena itu kan kalau kita lihat dari susunan kimianya itu kan rantai-rantai yang cukup kuat ya. Nah, itu diuraikan, dipecah. Nah, pemecahannya itu adalah menggunakan mikroba. Nah, itu memang sesuatu yang apa ya istilahnya tidak mudah dan kadang juga dianggap cukup mahal. Mahal juga biayanya. Ya, tetapi itu adalah salah satu teknologi yang harusnya bisa kita gunakan. Sudah mulai berarti di Indonesia itu untuk. Ya, tetapi kalau di laut itu saya tidak terlalu tidak terlalu mengikuti yang biasa dilakukan untuk bioremediasi itu banyaknya adalah tumpahan minyak di daratan. Di daratan. Begitu. Jadi untuk di mungkin tanah ya mereka menggunakan mikroba. Nah, kalau yang di laut, kalau yang saya tahu mereka lebih banyak menggunakan teknik secara fisika. Jadi dia mengumpulkan si minyak itu supaya tidak terdispersi keluar atau tidak beredar. Jadi dia lemparkan ya kayak semacam pelampung itu untuk oil spill lah ya. Oil spill itu kemudian dijaga supaya tetap di sana. Kemudian setelah itu diambil. Dipompa mungkin disedot supaya nggak menyebar ya. Iya, seperti itu. Oke, artinya kalau dari teknologi sendiri mungkin belum signifikan ya untuk di lautnya ya terkait menangani masalah polusi ini, mungkin masih secara fisika aja, secara mungkin boleh bilang konvensional ya. Kalau secara kimia juga sudah ada hanya memang ada satu riset yang mengatakan kita juga masih agak riskan kalau menggunakan bahan-bahan kimia, karena pada saat kita sebarkan bahan kimia itu kira-kira apakah dia akan memberikan dampak kepada ekosistem yang di dalamnya, kepada ikan dan sebagainya. Jadi penggunaan bahan kimia itu juga dapat mempengaruhi juga, jadi nggak bisa dilakukan juga. Jadi yang lebih aman memang untuk oil spill yang ada di Indonesia ini yang Ibu tahu itu mereka lebih kita kumpulkan kemudian kita segera diambil. Hanya memang itu mahal ya dan juga cukup waktu yang cukup panjang ya. Oil spill. Saya dulu juga pernah ikut pelatihan juga untuk oil spill itu, jadi dikasih kayak pelampung supaya si oilnya itu tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Begitu. Kalau dari sisi regulasi nih Prof ya, kalau dari sisi regulasi di Indonesia nih terkait oil spill atau mungkin pencemaran di laut ini sudah cukup kuat atau perlu di improve lagi nih. Sebenarnya kita kalau bicara polusi laut kita tidak hanya bicara terkait tentang oil spill, terkait dengan sampah. Ini juga ada yang sangat krusial, ini adalah terkait dengan climate change, perubahan iklim. Jadi perubahan suhu yang sangat tinggi ini membuat atau mengubah ekosistem yang ada di laut ini menjadi rusak. Nah, kenapa? Salah satunya suhu itu dia akan mengganggu pertumbuhan daripada contoh tadi yang terumbu karang. Ada berbagai kondisi-kondisi yang terjadinya bleaching. Jadi kematian daripada si terumbu karang itu tidak selamanya karena ulah manusia, tapi dari alam. Salah satunya adalah climate change itu juga sangat berperan yang saat ini menjadi isu yang juga cukup penting, karena banyak kita para ahli lingkungan, orang-orang dari laut itu mereka melihat bagaimana nih pengaruh perubahan iklim ini terhadap habitat atau ekosistem yang ada di laut. Jadi ada bleaching, itu artinya pemutihan dari terumbu karang. Jadi terumbu karang yang awal itu dia memiliki pigmen bagus dengan warna-warni, kemudian tiba-tiba dia akan jadi putih semua. Kemudian penyakit. Nah, penyakit pun juga akan membuat si ekosistem terumbu karang ini akan mati. Jadi sekarang ini bukan hanya karena anthropogenic activity saja yang memberikan pengaruh, tetapi juga alam, yaitu adanya
climate change, perubahan iklim ini, pemanasan global yang luar biasa. Pemanasan global, tapi kalau itu kan boleh dibilang ini ya Prof ya, force major ya, kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah dari alam ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, cuma bisa menjalani. Ada ternyata. Karena perubahan iklim itu sebenarnya kalau kita runut lagi itu karena ulah manusia lagi. Oh, muaranya ke situ. Karena adanya emisi gas berbahaya yang dia dikeluarkan oleh industri-industri, oleh kendaraan bermotor, kemudian dia itu naiklah ke atmosfer, membuat climate change itu mempengaruhi bumi menjadi panas. Nah, jadi artinya akibat dari industri-industri, jadi kembali juga kalau kita runut ulah manusia yang mereka tidak terlalu care. Nah, pada saat munculnya pemanasan global mereka baru kaget. Oh, ternyata kegiatan-kegiatan industri yang selama ini mereka lakukan yang kurang ramah lingkungan itu menyebabkan emisi gas itu akan mengumpul di atas di atmosfer dan menyebabkan semacam kayak kita di dalam satu ruangan tidak ada AC, tidak ada ventilasi, panasnya terus ada berkumpul di sana. Nah, itulah yang terjadi di bumi kita saat ini. Gitu. Berarti gak bisa disalahkan juga alam juga ya, kenapa jadi alam bisa? itu sebenarnya ya kembali ya ke manusia juga. Perbuatan dari manusia juga. Oke. Ini mungkin ini ada pertanyaan terakhir ini Prof yang mungkin ini juga titipan nih dari mungkin dari rekan-rekan alumni yang juga sebagai cargo owner, sebagai ship owner nih. Sebenarnya mungkin mereka peduli juga ya terhadap lingkungan, namun di satu sisi juga mereka punya target profit nih yang harus dikejar. Nah, ketika itu bertemu nih Prof ya, misalnya dia harus mengejar profit yang mana kegiatan dia adalah kapal, yang tentunya kalau mengejar profit itu mengabaikan dari sisi aspek lingkungan. Nah, ini kira-kira yang dipilih gimana nih Prof ya? Ini agak susah karena titipan juga nih, riskan itu memang. Selama saya jadi dosen lingkungan, ya saya juga penggiat lingkungan, itu selalu dihadapkan antara lingkungan dengan ekonomi. Betul. Nah, tetapi kita dengan melihat kondisi lingkungan sekarang yang sudah semakin rusak ya, seharusnya kita sebagai masyarakat yang mungkin memiliki kelebihan ilmu seperti ibu ya, dan mungkin rekan-rekan ibu yang lain, kolega ibu yang lain di sana, kita harus terus untuk memberikan penyadaran bahwa ekonomi itu akan terus berkembang jika diikuti dengan lingkungan yang sustain, yang berkelanjutan. Jadi kita boleh mengambil misalnya ikan-ikan ya, atau kita boleh melakukan wisata bahari gitu ya, tetapi tetap kita menjaga keutuhan dari ekosistem laut gitu. Jadi pada saat penyadaran daripada masyarakat industri atau masyarakat yang memang bergerak di bidang ekonomi itu, mereka care dengan masalah lingkungan. Nah, otomatis seharusnya pendapatan mereka secara ekonomi itu juga akan bagus. Karena kalau kita tahu ini sekarang, nelayan kan sekarang sudah mulai menjerit karena ikan-ikan sudah susah. Nah, belum lagi sekarang masalah yang sekarang sedang lagi marak ini, masalah pencemaran mikroplastik. Betul, mikroplastik. Mikroplastik itu sekarang riset saya itu sudah mendeteksi hampir semua seafood itu menghasilkan atau ditemukan yang namanya mikroplastik. Seafood. Jadi mulai dari kalau yang sering dengan kerang-kerangan, itu terutama kerang ya, kerang-kerangan seafood itu tinggi sekali yang namanya kadar mikroplastiknya. Nah, itu tugas daripada kita yang di dunia pendidikan dan juga peneliti. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya yang kita anggap selama ini, kita ingin cari ekonomi saja, kita nggak peduli lingkungan. Tapi akhirnya lingkungan itulah yang akan memberikan warning kepada kita. Nah, begitu. Jadi saat ini kebetulan saya juga sedang riset tentang mikroplastik itu, ya. Dan sedang memproses nih, ada satu temuan invensi saya, bagaimana cara sebelum kita mengkonsumsi kerang dan juga seafood itu, kita melakukan semacam pre-treatment atau perlakuan
kita keluarkan si mikroplastik sebanyak-banyaknya dari seafood yang mau kita konsumsi gitu ya. Ada Gimana caranya itu? Ada temuannya, tapi sekarang belum bisa ditemui. Nanti kalau patennya sudah keluar gitu nanti mungkin. Jadi kita memberikan satu pretreatment menggunakan senyawa kimia yang ramah lingkungan, jadi yang organik. Oke, dengan mungkin bagaimana dengan senyawa itu bisa ketahuan nih makanan seafood kita ini ada mikroplastik atau tidak? Bukan. Jadi itu kita rendam dan nanti dia akan keluar. Dia akan mikroplastik itu akan rilis, akan terlepas dari si hewan tersebut. Tapi berarti kita akan relatif aman gitu. Mungkin tanda kutip amannya kita pada saat ini kita sudah mencapai hampir sekitar berapa kali lipat ya, 3 atau 4 kali lipat kalau tidak salah kita bisa mengeluarkan dari kerang dan siput itu dibandingkan dengan senyawa kimia yang selama ini digunakan oleh teman-teman pada saat riset. Oke, artinya tadi sedikit pertanyaan tambahan nih, Prof ya, apa mikroplastik sudah mulai masuk ke seafood. Nah, itu efeknya tuh kalau buat badan untuk kesehatan mungkin boleh disampaikan juga. Tentu mikroplastik ini hampir mirip-mirip ya efeknya ke seperti kita bicara logam berat. Kalau logam berat teman-teman mungkin sudah paham ya, nanti kita akan ada gangguan-gangguan pada organ-organ tertentu. Mikroplastik pun demikian gitu. Jadi sudah ada riset-riset, hanya memang masih riset skala lab. Hanya menunjukkan bahwa mikroplastik itu akan memberikan gangguan tentunya pada liver gitu ya, pada ginjal, bahkan untuk jangka panjang pun akan ada terjadi, kemungkinan besar juga akan mengalami gangguan seperti penyakit-penyakit seperti kanker. Hanya memang risetnya masih belum terlalu banyak. Nah, itu sebabnya teman-teman dosen dan juga peneliti pada saat ini sedang berlomba-lomba untuk melakukan riset mikroplastik. Khususnya kira-kira efeknya seperti apa. Saat ini pun juga mikroplastik belum ada standar. Kalau logam berat itu kan ini ada standar baku mutunya, kalau standar mencapai 0,5 ke atas itu sudah bahaya gitu ya. Di bawah 0,5 ppm misalnya itu masih relatif aman, misalnya boleh. Nah, tapi mikroplastik kita belum punya standarnya nih. Berapa amannya boleh kita telan gitu. Nah, itu dia. Hanya itu begitu. Nah, jadi memang masih perlu riset yang cukup banyak kalau kita bicara soal makanan-makanan di laut. Luar biasa ya. Itu tadi mungkin sedikit pembicaraan seputar polusi yang akhirnya ujungnya ke mikroplastik yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, Prof, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada yang ingin disampaikan ke para follower kita, boleh dipersilakan. Baik, kepada followersnya CAAIP. CAIP. Nah, ini sebenarnya saya sangat senang ya bisa diundang di sini. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu target saya, ingin mengajak rekan-rekan muda dari STIP ya. STIP barangkali bisa ikut untuk membantu program-program keberlanjutan lingkungan ke depan. Jadi masyarakat kita ini butuh sekali rekan-rekan yang memiliki kompetensi dan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat. Nah, kita perlu untuk terus menggaungkan kegiatan-kegiatan keberlanjutan di laut, karena kalian adalah orang-orang yang memang banyak berkontribusi di laut, bekerja di laut, sehingga kalau misalnya teman-teman dari CAIP ini memberikan banyak contoh kontribusi ya untuk menjaga lingkungan laut kita ini dengan berbagai program yang sangat bagus ya, tentunya untuk keberlanjutan ekosistem laut kita itu akan sangat berarti bagi masyarakat kita ke depan. Pasti akan didengar dan ditunggu kontribusi. Itu deh saja, terima kasih. Itu tadi pesan dari Profesor Dr. Lili Suraya Eka Putri MN Studio. Luar biasa banyak sekali. Itu tadi podcast kita bersama Profesor. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel YouTube CAIP, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan lainnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang lainnya juga. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Mudah-mudahan masih bersedia dipanggil di kesempatan lain ya, Prof ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup podcast ini. Salam Prof. Dah.
7.0 Generasi Citra Tani Salam Konservasi. Ya, sip, matikan. Oke, udah selesai. Tunggu sebentar Kak, foto dulu Kak.